Shalom anak-anak kelas Kanaan, selamat pagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini. Sebelum kita mulai sekolah minggu, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang satu minggu ini. Berkat dan kasih karunia-Mu melimpah di dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau sekolah minggu Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan mengurapi kami semua anak-anak-Mu, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus, beri kami hikmat pengertian sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami mau mulai sekolah minggu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, minggu yang lalu kita telah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan mata orang yang buta. Di situ Tuhan mengajar kita bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Dia adalah terang, sumber terang ya di dalam kehidupan kita. Barang siapa percaya kepadanya, maka ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Karena Tuhan Yesus adalah terang dunia, terang bagi kehidupan kita. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita kembali, kita akan menyaksikan video ya. Judul ceritanya, Yesus mengartikan kematiannya. Bahan cerita dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 36. Ayat hafalan Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Anak-anak, kirimkan video kalian menghafal ayat hafalan beserta dengan catatan kalian di WA grup kelas Kanaan ya. Tante Agnes tunggu. Nah anak-anak, sebentar lagi kita akan memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ya. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita sehingga kita hanya terpusat kepada Tuhan Yesus saja. Nah, untuk mengerti saat-saat menjelang Tuhan Yesus akan disalibkan ya. Nah, anak-anak kita akan menyaksikan video tentang cerita berikut ini. Anak-anak perhatikan dengan baik ya. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya.
Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dan kemudian Yesus pun pergi ke Yerusalem. Meskipun ia tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, banyak orang bersuka cita atas kedatangannya dan menyatakan Yesus sebagai Raja mereka. Murid-muridmu diam. Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Hosana! 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 Ketika Yesus mendekati Yerusalem, ia melihat kota itu dan menangisinya. Jika hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera tetapi gagal melihatnya, akan datang harinya tatkala musuhmu membuat rintangan di sekelilingmu mengepung dan mendesak dari segala arah, dan di dalam tembokmu mereka akan menghancurkanmu, kau dan anak-anakmu. Dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tersusun rapi, karena tidak kau perhatikan saat keselamatanmu. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya.
Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Orang Yunani mendengar semua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia berkata bahwa dia akan menarik semua orang datang kepadanya, termasuk mereka. Mereka pun boleh datang kepada Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan melaluinya, walaupun mereka bukan orang Yahudi. Orang-orang Yunani ini senang sekali ya anak-anak, walaupun hanya melihat Tuhan Yesus dari jauh pada sore hari itu. Nah, apa artinya jatuh ke dalam tanah dan mati sampai berbuah banyak? Ya, tiap kali kita berbuat apa yang Tuhan kehendaki karena kita mengasihinya, dan tiap kali kita memikirkan orang lain, kita seperti bulir gandum yang rela jatuh ke dalam tanah dan mati. Kehidupan kita akan berhasil dan orang lain juga akan mengenal Tuhan Yesus oleh karena kita. Jadi kalau Tuhan ditinggikan, maka Dia akan menarik banyak orang ya untuk datang kepadanya. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah mati bagi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, kematian Tuhan Yesus juga ikut mematikan kedagingan kami. Ajar kami Tuhan, senantiasa sehingga kami boleh bertumbuh secara rohani kami semakin dalam lagi di dalam Tuhan Yesus. Iman kami semakin dikuatkan untuk kami tetap selalu berharap, percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya berkat Tuhan, penyertaan dan pimpinan Tuhan selalu ada di dalam hidup kami semua. Berkati kami Tuhan. Tuhan juga tolong kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada kami yang bermasalah, Tuhan juga yang menolong kami, memberi jalan keluar, memberi pengharapan buat kami semua. Berkati kedua orang tua kami, berkati Bapak Ibu guru kami, juga guru-guru sekolah minggu kami, dan semua orang-orang yang ada di sekitar kami yang kami kasihi. Tuhan menyertai kami. Ajar kami untuk memberitakan firman-Mu buat setiap orang, buat teman-teman kami yang belum mengenal Tuhan Yesus, sehingga kasih Tuhan Yesus boleh semakin disebarkan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri sekolah minggu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian sekolah minggu kita hari ini. Anak-anak semua tetap jaga kesehatan, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, bersyukur selalu kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa kembali minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.